ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, kita bertemu melalui video ini itu bukanlah hal yang kebetulan, namun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin sahabat yang menonton video ini 100% adalah orang yang akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, inilah amalan teristimewa di malam Jumat Kliwon. Amalan malam Jumat Kliwon bisa dikerjakan untuk mengharapkan berkah dunia dan akhirat. Ada beberapa amalan sunnah malam Jumat seperti membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi serta memperbanyak sholawat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat muslim. Ibadah yang dikerjakan di hari Jumat memiliki ganjaran pahala berlipat ganda. Demikian juga ketika dilakukan pada malam Jumat, karena menurut kalender Hijriah pergantian hari dihitung mulai terbenamnya matahari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dari Sa'ad bin Ubadah, banyak peristiwa istimewa yang terjadi di hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan dari surga. Bahkan hari kiamat juga disebut akan terjadi pada hari Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan hari Jumat sebagai hari yang agung. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya fitri. Begitu bunyi hadis yang diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak amalan pada malam Jumat, terutama di malam Jumat Kliwon. Disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca surah-surah berikut: surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Toha, dan surah Yasin. Jika tidak mampu, maka bisa hanya dengan membaca surah Yasin dan Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajdah, dan surah Al-Mulk. Amalan malam Jumat Kliwon. Yang pertama, membaca surah Yasin. Membaca surah Yasin bisa menjadi amalan yang dilakukan di malam Jumat. Surah Yasin memiliki banyak keistimewaan bagi umat muslim yang membacanya. Keutamaan membaca surah Yasin disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa membaca surah Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, terlebih di malam Jumat Kliwon, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Al-Habr. Bagi yang pembaca surah Yasin pada malam Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Dalam riwayat lain, Imam Tha'labi menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan bahwa barang siapa membaca Yasin di malam Jumat, maka paginya diampuni dosanya. Surah Yasin juga bisa dipakai untuk mencapai hajat dengan cara ketika membaca idza arada syai'an ayyaqula lahu kun
maka di sini diisi dengan segala hajat yang kita inginkan. Maka setelah itu lanjutkan dengan kun fayakun, maka hajatnya akan segera tercapai. Malam Jumat Kliwon dipercaya sebagian umat bahwa malam Jumat Kliwon ini adalah malam Jumat yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kejutan. Maka oleh karenanya memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai membaca surah Yasin, maka niscaya seluruh hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca surah Al-Kahfi. Selain membaca surah Yasin, amalan malam Jumat selanjutnya adalah membaca surah Al-Kahfi. Surah ini dapat juga dibaca pada hari Jumat. Ada banyak keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Salah satunya adalah dapat memberi cahaya di antara dua Jumat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahayanya antara dirinya dan Ka'bah, sebagaimana bunyi hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami. Yang ketiga, solat tahajud. Solat tahajud merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan malam hari. Solat ini bisa ditegakkan saat malam Jumat juga, tetapi jangan dikhususkan malam Jumat, karena Rasul tidak mengkhususkan qiyamul lail dilaksanakan di malam Jumat saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang keempat, membaca solawat. Membaca solawat adalah amalan yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Amalan ini juga dianjurkan untuk dikerjakan saat malam Jumat. Rasulullah SAW bersabda, setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, memperbanyak zikir. Berzikir bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat malam Jumat, khususnya malam Jumat Kliwon, dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan kalimat-kalimat tahlil, tasbih, takbir, tahmid, dan hauqalah. Utsman ibnu Affan ketika ditanya mengenai makna al-baqiyah as-salihat, ia menjawab bahwa hal itu adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la haula wa la quwata illa billah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada daya upaya untuk menghindari kedurhakaan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 amalan yang harus kita kerjakan di malam Jumat Kliwon. Terkhususnya di malam Jumat Kliwon, lakukanlah mandi dengan mandi taubat, kemudian sholat taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain diampuni dosa, maka sahabat akan dibanjiri dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video pendek ini bermanfaat untuk kita semua. Bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.